warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Rahmawati, NIM 201060057, kelas S1 TI 4B, dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan melaksanakan simulasi praktikum mata kuliah praktikum fisika. Di sini saya akan melakukan uji coba materi interferensi. Yang pertama itu ada tujuan percobaan. Setelah melakukan praktikum simulasi ini, mahasiswa diharapkan memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi. Pendahuluan. Interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan pola gelombang yang baru. Interferensi dapat bersifat menguatkan dan melemahkan. Bersifat menguatkan jika beda fase kedua gelombang sama sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat melemahkan jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang saling menghilangkan. Pada gambar di atas ini, interferensi menguatkan dan membentuk pola terang. Yang di bawah, interferensi melemahkan, membentuk pola gelap. Syarat interferensi cahaya adalah kedua sumber cahaya harus bersifat koheren atau mempunyai beda fase, frekuensi, dan amplitude yang sama. Thomas Young, seorang ahli fisika, membuat dua sumber cahaya dari satu buah sumber cahaya saja yang dijatuhkan pada dua buah celah sempit. Gambar pertama ini terlihat satu sumber cahaya dilewatkan pada dua celah sempit sehingga cahaya yang melewati kedua celah itu merupakan dua sumber cahaya baru. Gambar kedua ini hasil interferensi dari dua sinar atau cahaya koheren menghasilkan pola terang dan gelap. Secara matematika, rumus untuk mendapatkan pola terang dan gelap di mana S1 itu sumber cahaya, S2 dan S3 dua sumber cahaya baru, D jarak antar dua sumber cahaya, theta itu sudut belok, dan A jarak antara dua sumber terhadap layar. Interferensi maksimum atau pola terang atau menguatkan terjadi jika D kali sin theta sama dengan 2m setengah kali lambda, atau P kali D per L sama dengan 2m setengah kali lambda. Interferensi minimum atau pola gelap atau melemahkan terjadi jika D kali sin theta sama dengan 2m min 1 setengah kali theta. Kali lambda, atau P kali D per L sama dengan 2M min 1 setengah kali lambda. Keterangan P, jarak dari terang atau gelap ke M dengan terang pusat. D, jarak kedua sumber cahaya atau celah. L, jarak antar sumber cahaya dengan layar. M, bilangan. L, panjang gelombang. 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10. Alat dan bahan, 1 modul eksperimen interferensi, 2 software PET simulation, wave interference, 3 komputer atau laptop. Langkah-langkah percobaan, 1. Pengukuran panjang gelombang. Mengaktifkan perangkat lunak PET simulation, kemudian pilih kategori fisik,
Kemudian cari percobaan yang akan disimulasikan dengan klik bagian Search Wave Interference. Berikut ini merupakan tampilan utama pada percobaan interference. Ini langsung saja kita buka. Di sini kita cari wave interference. Ini. Oke. Kita pilih waves. Nah, kita lihat di modul. Pilih waves, maka akan muncul tampilan sebagai berikut dengan sumber gelombang yaitu sinar laser. Centang bagian graf untuk menampilkan bentuk gelombang transversal atau gunung dan lembah. Geser-geser bagian frekuensi untuk merubah-rubah warna, kemudian nyalakan tombol hijau pada laser supaya on. Oke, di sini kita centang graf, kemudian pilih laser. Setelah muncul gelombang pulse video, lalu ukur panjang gelombang warna itu dengan meteran yang sudah tersedia, yaitu ukur dari puncak gunung ke puncak gunung atau dari puncak lembah ke puncak lembah. Lakukan langkah-langkah yang sama mulai untuk warna-warna lain, mulai dari frekuensi terendah sampai terbesar, dan dapatkan nilai panjang gelombang dari hasil pengukuran. Itu untuk tabel 1, yaitu ini. Kita disuruh untuk mengukur gelombang pada tiap warna yang berbeda. Kita centang graf, kemudian pilih laser, kemudian warna yang pertama saya akan coba warna merah tua. Kita on kan. Lalu pause, kemudian diukur. Ya, dapat 706,2. Kemudian warna merah muda ya, on. Pause. Kita ukur. (644,5). Kemudian warna kuning. Pause. Kita ukur.
561,9. Warna hijau 'pas kita ukur 520,7. Warna biru 438,3. Yang terakhir warna ungu 376,6. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari praktikum simulasi saya yang sebelumnya, yaitu hasilnya warna merah tua 684,0, merah 654,0, kuning 541,0, hijau 520,4, biru 438,7, ungu 387,6. Pada tabel 1 ini disimpulkan bahwa urutan warna dari panjang gelombang terkecil sampai terbesar adalah dari warna ungu, biru, hijau, kuning, merah, dan merah tua. Kemudian, grafik tabel 1 ini dari merah tua ke ungu itu makin merendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang terkecil itu dari warna ungu ke merah tua. Kemudian, tabel 2 superposisi dua gelombang. Pilih bagian interference yang ada di menu tab bagian bawah, maka akan muncul tampilan berikut. Pilih sumber gelombang yaitu sinar laser. Pilih frekuensi sinar laser yaitu merah. Untuk amplitudo tetapkan maksimum, tidak berubah. Centang bagian screen dan intensity. Untuk bagian separation, jarak kedua laser, tetapkan 1000 nm. Nyalakan kedua laser. Amati gejala yang terjadi pada layar screen dan intensity. Lakukan langkah yang sama untuk warna-warna yang lain, mulai dari frekuensi terendah sampai terbesar. Dengan warna yang sama, geser-geser bagian separation untuk memvariasikan jarak antar dua laser sebagai sumber gelombang cahaya. Amati pengaruhnya di layar screen dan intensity. Jarak kedua laser dibuat 1000, 2000, dan 3000 nm. Lakukan langkah yang sama untuk warna-warna yang lain. Untuk tabel 2 ini, warnanya yaitu merah, hijau, dan ungu. Oke. Kita kembali ke sini. Kemudian pilih interference.
laser screen intensity, kemudian warnanya itu yang pertama merah, 1000, 2003. Merah, separation-nya yang pertama 1000, kita on. Ya, untuk yang warna merah dan separation 1000 terlihat intensity-nya seperti ini. Gelap terangnya. Kemudian kita atur lagi 2000. Intensity-nya semakin banyak. Kemudian 3000. Nah, semakin banyak. Jadi dari 1000, 2000, 3000 itu intensity dan pola gelap terangnya itu semakin banyak. Kemudian warna yang kedua itu warna hijau. Sama dengan tadi, yaitu 1000 dulu. Nah, seperti ini intensity-nya. Kemudian 2000. Makin banyak ini. Dan 3000. Oke, ini intensity-nya dan pola gelap terangnya itu juga makin banyak. Kemudian warna yang ketiga itu ungu. Kita atur ungu 1000. Kemudian 2000. Tiga ribu. Hasil yang saya dapatkan pada simulasi sebelumnya itu ini, tabel 2, superposisi 2 gelombang, merah seperti ini, 1000, 2000, 3000, hijau, dan ungu. Kesimpulan yang diambil, semakin jauh jarak kedua laser,
maka semakin banyak gelap terang dan gelombangnya. Ini bisa dilihat gelap terangnya yang jarak 1000 itu hanya ada 2, kemudian 2000 ini muncul separuh gelap terang yang di pojokan, kemudian 3000 itu semakin banyak. Yang kedua, warna atau frekuensi juga mempengaruhi gelap terang. Dari merah, hijau, ungu, gelap terangnya pada screen semakin merapat. Bisa dilihat di sini untuk warna merah ini, gelap terangnya itu jauh, sedangkan untuk warna hijau ini lebih rapat ketimbang warna merah. Kemudian yang warna ungu lebih rapat lagi ketimbang warna hijau dan merah. Dan untuk tabel 3, interferensi celah tunggal dan celah ganda. Pilih slits yang ada di menu tab bagian bawah dan pilih sumber gelombang yang digunakan pada light generator. Pilih warna sumber cahaya sesuai keinginan, satu warna saja. Amplitudo tetapkan maksimum, tidak diubah, dan tidak lupa centang bagian screen dan intensity. Klik tombol hijau untuk menyalakan cahaya dan amati pengaruhnya di layar screen dan intensity. Dengan alat ukur medan listrik, letakkan satu probe pada gelombang sebelum memasuki celah dan satu probe lagi pada gelombang yang telah memasuki celah. Amati perbedaan amplitudo gelombang transversalnya. Pilih one slit untuk membuat celah tunggal dan geser-geser slit width untuk memvariasikan lebar celah tunggal. Lebar celah dibuat 500, 1000, dan 1500 nm. Amati perubahan atau pengaruhnya di screen dan intensity. Pilih two slit untuk membuat celah ganda dan geser-geser slit width untuk memvariasikan lebar tiap celah. Lebar celah dibuat 500, 1000, dan 1500 nm. Jarak pemisah antara kedua celah, slit separation, dibuat tetap yaitu 1000 nm. Amati perubahan atau pengaruh yang terbentuk di layar screen dan intensity. Kemudian, untuk masing-masing lebar celah, misal 500, buat jarak pemisah bervariasi yaitu 1000, 2000, dan 3000, lalu amati perubahan atau pengaruh yang terbentuk di layar screen dan intensity. Lakukan langkah yang sama untuk lebar celah lain yaitu 1000 dan 1500. Nah, ini untuk tabelnya. Yang pertama kita akan melakukan praktikum simulasi yang celah tunggal dulu. Kita pilih slits. Kemudian one slit. Kita pilih warna hijau. Lebar celah itu 500. Oke, kita klik.
Ya, ini untuk hasil intensity dan pola gelap terangnya. Kemudian yang kedua, 1000. Ya, dapat dilihat perbedaannya. Kemudian 1500. Itu untuk celah tunggal. Kemudian kita beralih ke celah ganda. Kita pilih two slits. Untuk celah ganda, tabelnya kita atur. Kemudian screen intensity. Kita mulai. Nah, di sini kita akan mengukur. Ini ditaruh di sebelum memasuki celah, yang satunya sesudah memasuki celah. Oke. Kita pilih warna hijau untuk tabel 3, kemudian diubah ke 1000. Kemudian 1500. Ya, untuk celah tunggal dapat dilihat perbedaannya tadi. Kemudian kita beralih ke celah ganda. Pilih two slits. Atur 1000. Ya, kemudian kita atur lagi separasinya ke 2000. Kemudian 3000. Nah, untuk nomor 1 seperti itu. Yang kedua, lebar celahnya 1000. Lebar celah 1000. Kemudian 3000. Kemudian untuk nomor 3-nya, lebar celah 1500. Ke 2000. Dan 3000.
Ya, seperti itu. Dan hasil yang saya dapatkan pada praktikum sebelumnya yaitu tabel 3 interferensi celah tunggal dan celah ganda, amplitudo gelombang sebelum memasuki celah dan setelah memasuki celah yaitu semakin besar celahnya, amplitudonya semakin besar juga. A. Celah tunggal nomor 1 500 lebar celahnya seperti ini, kemudian 1000 dan 1500. Kesimpulan yang diambil adalah besarnya lebar celah dapat mempengaruhi pola gelombang pada intensiti, gelap terang yang ada pada layar, dan semakin lebar celahnya, pancaran cahayanya semakin kuat. B. Celah ganda nomor 1, lebar celah 500, jarak pemisah 1000, 2000, 3000. Nomor 2, lebar celahnya 1000, jarak pemisah celahnya 1000, 2000, 3000. Lebar celah yang ketiga 1500, jarak pemisahnya 1000, 2000, 3000. Kesimpulan yang diambil adalah jarak antar celah dan lebar celah dapat mempengaruhi pola yang terbentuk pada layar dan intensiti. Jarak antar celah mengakibatkan cahaya tidak dapat menembus penghalang sehingga pada bagian penghalang cahaya yang dihasilkan lemah. Kesimpulan, tabel 1, warna, cahaya, atau frekuensi mempengaruhi panjang gelombang. Urutan panjang gelombang dari yang terkecil adalah dari warna ungu, biru, hijau, kuning, merah, dan merah tua. Kedua, pada tabel 2, semakin jauh jarak kedua laser atau separation, maka semakin banyak gelap terang dan gelombangnya. Warna atau frekuensi juga mempengaruhi gelap terangnya dari cahaya warna merah, hijau, ungu. Gelap terang pada screen semakin merapat. Pada tabel 3, amplitudo sebelum memasuki celah dan setelah memasuki celah yaitu semakin besar celahnya, amplitudonya semakin besar juga. Besarnya lebar celah dapat mempengaruhi pola gelombang pada intensiti, gelap terang pada layar, dan semakin lebar celahnya, pancaran cahayanya semakin kuat. Jarak antar celah mengakibatkan cahaya tidak dapat menembus penghalang sehingga pada bagian penghalang, cahaya yang dihasilkan lemah. Sekian simulasi praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.